Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wila Tonga. Di sini saya akan menjelaskan topik related rates atau laju yang berkaitan. Sebentar ya, saya akan share terlebih dahulu. Baik, sebelum saya memulai materi kali ini, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya dari kelompok 4 terdiri dari Siti Nur Aziza, Natasha Tia Ambarwati, Putri Soleha, Wila Susantri Tonga, yaitu saya sendiri, dan Lis Nadia. Materi pertama adalah laju yang berkaitan. Sebelum kita harus tahu dulu apa yang dimaksud laju yang berkaitan itu. Jadi, related rates is an application of implicit differentiation. Jadi, dia adalah sebuah aplikasi dari turunan implisit. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Contoh kita ingin menggembungkan sebuah balon yang sempurna. Nah, pasti di situ kan ada perubahan. Nah, perubahannya itu ada volume dan juga jari-jari. Ketika perubahan volume itu jadi perubahan volumenya, ada perubahan volume dan juga perubahan radius di setiap waktu ketika kita meniupkan balon tersebut. Nah, itu yang disebut dengan perubahan laju yang berkaitan. Jadi antara volume dan juga jari-jarinya saling keterkaitan. Jadi gimana caranya kita mengkalkulasi related rate problem? Pertama, kamu harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Yang kedua, write down the equation with respect of time. Kemudian yang ketiga ada differentiate the equation. This may require chain rule. Yang terakhir ada put the given information and solve. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Soal pertama ada giving the volume of balloon is increasing by 100 centimeters cubic over second. Then how can we find the rate of increase for the radius itself when r is equal to 25 cm? Yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja, yaitu tadi dV/dt-nya atau perubahan volume di setiap waktu, dan juga yang diketahui R-nya atau radiusnya 25 cm. Setelah itu, we need an equation that relates B and R, yaitu apa yang membuat mereka terkait, yaitu ketika balon kan mempunyai volumenya adalah volume bola, yaitu P 4/3 Pi R pangkat 3. Setelah itu kita turunkan itu dengan waktu, ya seperti biasa dV/dt is equal to d dr 4/3 Pi R pangkat 3 dr dt. Jangan lupa untuk menurunkan R-nya juga, karena ini kita menggunakan chain rule atau chain rule. Kemudian ada setelah itu kita turunkan seperti biasa jadi 4 Pi R kuadrat dikali dr dt. Nah, dr dt itu adalah yang kita mau dapatkan jawabannya. Nah, kita tinggal bagi kedua sisi dengan 4 Pi R kuadrat. Didapatkan dr dt is equal to dv dt times 1/4 dr square. Setelah itu kita masukkan yang informasi yang kita dapat tadi dari problemnya, yaitu dv dt-nya tadi 100 dan dv dt-nya 100 dikali 1/4 Pi R kuadrat. R-nya sama dengan 25, jadi sama dengan 100 per 4 Pi dikali 625 sama dengan 1/25 Pi cm cubic over second. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua. Say we have a ladder resting against the wall. The ladder is 10 feet long and sliding away from the wall at rate of 1.0 feet per second. How fast is the top of the ladder sliding down the wall when the bottom of the ladder is 6 feet away from the wall? Jadi ini ada realisasinya, yaitu gambarnya seperti ini. Kemudian, in this case, we need to construct a formula that can interpret the problem. According to the picture, it looks like a right triangle with a known hypotenuse and two unknown lengths. We can use Pythagorean theorem. Nah, karena kita sudah merealisasikan gambarnya, dan gambarnya ini bukan seperti lagi, dia adalah segitiga siku-siku. Nah, yang kita tahu segitiga siku-siku itu kita bisa gunakan teorema Pythagoras.
Kita misalkan yang dindingnya Y, kemudian jarak antara dinding dan juga laddernya itu X. Tinggal kita kuadratkan seperti biasa untuk teorema Pythagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kemudian kita differentiate with respect of the time, selalu dengan waktu. Ya seperti biasa pakai chain rule. Jadi 2x dikali dx dt ditambah 2y dikali dy dt is equal to 0. Karena semua konstanta itu kalau diturunkan akan jadi 0. Kemudian we want to know how fast the ladder sliding down the wall, which is described by dy dt. Kenapa dia pakai dy dt? Karena kan kita yang ditanya adalah seberapa cepat atau berapa perubahan antara tangga dan juga dinding ketika dia jatuh kan. Artinya itu di sumbu Y, selalu di sumbu Y. Setelah itu kita tinggal bagi dengan 2Y, kita dapat dy dt is equal to minus x over y dx dt. Dan kita tinggal masukin x-nya kan kita sudah ketahui tadi 6 feet, dan y-nya itu bisa dicari dengan teorema Pythagoras juga. Tinggal 6 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10 kuadrat, y kuadrat sama dengan 64, dan y sama dengan 8. Kenapa harus kan harusnya plus minus ya, tapi karena kita ini adalah geometri atau panjang tidak mungkin negatif. Jadi dy dt is equal to minus 6 over 8 times 1. Tadi satu tuh dari, kan kita sudah ketahui ya, perubahan kecepatan perubahan kecepatan antara ladder dan juga dindingnya itu adalah 1 feet per second. Dan kita tinggal kalikan dy dt is equal to minus 3 over 4 feet per second. Kenapa negatif? Karena dia di sumbu Y itu decreasing atau mengecil. Lanjut ke soal ketiga. A circle is expanding such that its radius is increasing by 1 centimeter per second. At what rate is its area increasing when the radius is 10 centimeter? Kita tinggal biasa, kita harus tulis dulu yang diketahuinya apa. Kita tahu luas dari circle atau lingkaran adalah PR square. Kemudian kita turunkan menjadi dA dt is equal to 2 PR dr dt pakai chain rule. Dan kita tadi tahu radiusnya sama dengan 10 cm. Dan kita juga udah tahu bahwa perubahan laju yang ada di radius adalah 1 cm per second. Karena yang ditanya itu adalah perubahan area ketika radiusnya, perubahan laju area ketika radius 10 cm, kita tinggal masukkan R-nya sama dengan 10. Jadi dA dt is equal to 2PR times dr dt. dA dt is equal to 2P times 10 times 1 is equal to 20, 25 20P centimeter square over second. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, dan terima kasih. Nah, di sini ada subbab mengenai diferensial dan aproksimasi. Saya sendiri akan menjelaskan tentang materi diferensial. Pengertian diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Nah, definisi formal diferensial. Untuk memudahkan kita dalam memahami konsep diferensial, kita menggunakan sebuah grafik. Yang dimana keterangannya misalkan Y sama dengan fungsi fx, yaitu fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas X. Nah, di sini ada delta X. Delta X itu adalah pertambahan sembarang dalam variabel X. Jadi, bisa kita tuliskan, bisa kita hitung bahwa delta X sendiri ini adalah sebuah pengurangan dari X0 plus delta X dikurangi X0. Nah, selanjutnya ada dx. Dx itu disebut variabel bebas X, yaitu sama dengan delta X. Jadi nilai dari dx itu sama dengan nilai delta X. Kita tambahkan dx. Nah, jadi dx juga dapat dihitung pengurangan dari titik x0 plus delta x dikurangi x0. Selanjutnya ada delta y. Delta y adalah perubahan sebenarnya.
sebenarnya dalam variabel Y ketika X berubah ke X plus delta X. Ya, ini kita bisa hitung dari Fx plus delta X dikurang Fx. Untuk mempermudah dalam memahami konsep ini, kita bisa tuliskan Fx di sini. Ini Fx dan F X plus dx plus delta X. Nah, jadi kita bisa menghitung nilai delta Y dengan cara pengurangan dari fungsi ini dikurang dengan fungsi ini. Fungsi ini didapatkan ketika memasukkan nilai X0 dan Y0. Selanjutnya ada dy. Dy itu diferensial variabel tak bebas Y. Didefinisikan oleh dy f aksen x dx. Artinya, d itu nilainya adalah turunan pertama dari fungsi fx dikalikan dengan dx. Karena fungsi fx terdiferensiasikan, maka akan melakukan pendekatan limit, yaitu limit delta x menuju 0, fx0 plus delta x dikurang fx0 per delta x. Itu yang hasilnya adalah nanti f aksen x0, yaitu turunan pertama dari fungsi fx. Nah, apabila delta x-nya memiliki nilai yang kecil, maksud dari nilai yang kecil adalah bisa kita misalkan x0-nya nilainya 7 dan x0 plus delta x nilainya 7,2. Maka delta x kan pengurangan dari titik x0 plus delta x dikurang ini. Berarti nilai delta x-nya sendiri adalah 0,2. Nah, kalau misalnya nilai delta x-nya sangat kecil, maka akan menemukan persamaan baru, yaitu fx0 plus delta x dikurang fx0 nilainya mendekati delta x f aksen x0, di mana ruas kiri ini adalah delta y, yaitu perubahannya yang sebenarnya. Jadi perubahannya sebenarnya itu jika x berubah menjadi x0 plus delta x. Nah, ruas kanannya itu disebut dy, yaitu aproksimasi atau pendekatan terhadap nilai delta y. Jadi dapat kita simpulkan nilai dy ini nilainya mendekati delta y karena di sekitar sini nih hanya ada jaraknya hanya kecil, memiliki jarak yang sangat kecil gitu. Nah, perbedaan derivatif dan diferensial. Derivatif sendiri adalah turunan. Turunan atau derivatif dan diferensial itu tidak sama. Kalau misalnya turunan itu dituliskan sebagai dy per dx atau dxy, sedangkan diferensial dituliskan dengan lambang dy. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada lambang yang menandai derivatif dan diferensial. Di sini ada tabel perbedaan aturan turunan dengan aturan diferensial, yang dimana aturan turunan itu sebagai contoh dk per dx sama dengan 0, sedangkan aturan diferensial dk sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan karena dy sama dengan f aksen x dx, maka pembagian kedua ruas oleh dx menghasilkan turunan pertama, yaitu dy dx. Artinya, kita bisa menafsirkan turunan sebagai suatu hasil bagi dua diferensial, yaitu dy dibagi dx. Pembahasan soal diferensial yang pertama. Y sama dengan 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 8x min 6 pangkat 8. Kita akan mencari nilai dy. Nah, pembahasannya misalkan U adalah 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 8x min 6. Maka du atau turunan dari U adalah 12x kuadrat plus 14x plus 8x. Nah, Y itu sama dengan U pangkat 8. Maka dy sama dengan 8U pangkat 7 dikali du. Jadi nilai dari U ini diturunkan. Kemudian disubstitusi nilai U dengan DU-nya. dy sama dengan 8 dikali 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 8x min 6 pangkat 7 dikalikan dengan 12x kuadrat plus 14x plus 8dx. Nah, jadi nilai dy-nya itu adalah 8 dikali 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 8x min 6 pangkat 7
dikali 12x kuadrat plus 14x plus 8dx. Nah, bisa kita sederhanakan lagi dengan cara mengalihkan nilai 8 ke dalam sini. Jadi hasilnya 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 8x min 6 pangkat 7 dikali 96x kuadrat plus 112x plus 64 dx. Pembahasan soal yang kedua yaitu diketahui suatu persamaan Y sama dengan sin X plus cos X pangkat 3. Maka nilai D-nya kita tuliskan kembali persamaan Y sama dengan sin X plus cos X pangkat 3. Kemudian turunan dari Y atau dy sama dengan f aksen dx. Ini kita pakai cara langsung yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, jadi turunan dari turunan dari nilai Y ini adalah f aksen X. Atau bisa kita tuliskan 3 dikali sin X plus cos X kuadrat. Nah, nanti kita turunkan bagian dalamnya. Turunan dari sin X adalah cos X, dan turunan dari cos X adalah negatif sin X. Nah, selanjutnya dy sama dengan 3 sin X plus cos X kuadrat dikali cos X min sin X kali dx. Jadi nilai dy-nya adalah 3 dikali sin X plus cos X kuadrat dikali cos X min sin X kali dx. Pembahasan soal yang ketiga, untuk setiap situasi berikut, hitunglah delta Y dan dy. Dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X, yang dimana nilai X-nya adalah 1 dan dx-nya 0,2. Pembahasannya, nilai dx itu seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa nilai dx sama dengan nilai delta X, sama dengan 0,2. Nilai X sama dengan nilai X0, yaitu sama dengan 1. Delta Y. Delta Y-nya itu juga pengurangan dari yang fungsi yang atas dikurang dengan fungsi yang bawah. Tinggal kita substitusi nilai X0 dan delta X-nya ke dalam persamaan, dan nanti akan menghasilkan nilai delta Y-nya 1,128. Nilai dy. Nah, nilai dy ini nilai dy itu bisa dinotasikan sebagai f aksen X dikali dengan dx. Nah, dy-nya berarti turunan dari nilai y, yaitu 3x kuadrat plus 2 kali dx. Nah, dy-nya kita masukin nilai x dengan dx-nya, dan akan menghasilkan dy-nya sama dengan 1. Maka nilai dari delta y sama dengan 1,128, dan nilai dy sama dengan 1. Ini untuk mempermudah kita terhadap penggambaran dari soal pertama ya. Di sini nilai fx atau nilai y bisa kita lihat di grafik yang warna hijau seperti ini, dan f aksen x atau turunannya seperti ini. Sebentar ya. Nah, jadi untuk pemahaman kita terhadap GeoGebra, sini ada fungsi fx yang warna hijau, dan ini turunannya. Seperti ini ya penggambaran dari soal pertama. Yang dimana fungsi fx itu yang warna hijau dan turunannya yang warna biru. Nah, gambaran grafik untuk nomor 2 yang dimana Y digambarkan sebagai ini yang warna biru. Sedangkan turunannya adalah yang warna merah. Nah, mengapa di sini dituliskan sebagai Y dengan Y aksen X? Karena kalau grafik di antara diferensial dan turunan itu tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya pada di simbol atau labangnya saja. Jadi ini gambaran untuk fungsi Y sama dengan sin X plus cos X pangkat 3 dan turunannya. Turunannya yang berwarna merah, dan fungsi Y-nya adalah yang ini.
Nanti persamaannya ini. Persamaannya yang ini dan turunannya yang warna merah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang approximation, yaitu aproksimasi. Di sini udah terdapat grafiknya ya. Jadi berdasarkan gambar di samping, delta X pertambahan menghasilkan pertambahan delta Y di dalam Y, yang mana nilai DY itu dapat mendekati nilai delta Y. Jadi nilai DY ini dia dapat mendekati nilai delta Y. Jadi DY itu is a good approximation to Y. Sehingga nilai dari ini f x ditambah delta x itu mendekati nilai fx ditambah dengan dy. Nah, dy ini adalah fx ditambah dengan f aksen x dikalikan dengan dx. Jadi inilah rumus yang nanti akan kita gunakan. Nah, selanjutnya ada linear approximation. Ini sama ada grafiknya. Jadi jika f itu terdiferensiasi di C, maka dari bentuk kemiringan titik suatu garis, yaitu garis singgung terhadap f pada C, fc, diberikan oleh y sama dengan fc ditambah f aksen c dikalikan dengan x kurangi c. Jadi fungsi Lx, ini linear approximation linear x, itu adalah sama dengan 4 fc ditambah dengan f aksen C dikalikan dengan X dikurangi C. Disebut aproksimasi linear terhadap fungsi F pada C dan merupakan aproksimasi yang bagus terhadap F ketika X itu dekat ke C. Sini ada contoh soalnya. Gunakan diferensial untuk membuat hampiran pertambahan luas sebuah gelembung sabun pada saat jari-jari bertambah dari 3 cm menjadi 3,025 cm. Jadi hampiran itu sama aja kayak aproksimasi. Jadi kita buat penyelesaian. Itu ada luas gelembung bola sabun diberikan oleh, kita misalkan A sama dengan 4πr kuadrat. Misalkannya A ya. Kita boleh membuat hampiran nilai sebenarnya itu dengan delta A. Dengan diferensial dA. Diferensial A. Jadi kita cari dA-nya itu adalah 8πr dikalikan dr. Jadi 8πr ini adalah turunan dari A ini. Di PR kuadrat. Jadi 2 dikali 4, 8πr dikali dengan dr. Nah, pada R sama dengan 3 dan dr-nya itu sama dengan delta R. Jadi dr ini sama aja kayak delta R. Sama 0,025. Didapatkan dari pengurangan 3,025 dikurangi dengan 3. Itu 0,025. Jadi dA-nya itu 8pi, R-nya kita ganti 3, dr-nya kita ganti 0,025. Ini mendekati 1,885 cm persegi. Nah, ini ada galat error. Ini penaksiran galat error berikut ini adalah masalah yang sering terjadi dalam ilmu pengetahuan. Jadi seorang peneliti mengukur perubahan X tertentu yang bernilai X dengan galat yang mungkin berukuran plus AR. Nilai X0 itu kemudian digunakan menghitung nilai Y0 untuk Y yang bergantung pada X. Jadi nilai Y0 tercemar oleh galat dalam X. Tetapi seberapa buruk pencemaran oleh galat itu? Nah, prosedur bakunya itu menaksir galat ini dengan menggunakan sarana diferensial. Di sini ada contohnya. Itu rusuk kubus diukur 11,4 cm dengan galat yang mungkin plus minus 0,05 cm. Hitunglah volume kubus dan berikan taksiran untuk galat dalam nilai ini. Jadi penyelesaiannya adalah volume kubus Pi yang rusuknya X itu adalah Pi sama dengan X pangkat 3. Jadi dV itu sama dengan 3X kuadrat dikalikan dengan X. Jadi kita misalkan X 11,4 ini adalah dengan X dan diferensial X itu 0,05. Maka si Pi-nya itu adalah 11,4 pangkat 3 itu mendekati 1482 dan dV ini diferensial dari Pi ini sama dengan 3 X yang diganti 11,4 pangkat 2 kalikan dengan 0,05. Ini mendekati 19. Jadi kita dapat menuliskan volume kubus itu sebagai 1482 plus minus 19 cm pangkat 3. Jadi kuantitas delta Pi dalam contoh disebut kesalahan mutlak, absolute error. Jadi pengukuran yang lain dari kesalahan adalah kesalahan relatif.
relative error yang ditentukan dengan membagi kesalahan mutlak dengan volume total. Kita dapat membuat kesalahan relatif ini dengan delta V itu dibagi dengan V dengan dV diferensiasi. Diferensia dari P itu per P. Jadi kesalahan relatifnya itu nih kita bisa hitung dengan rumus ini. Delta P dibagi P per P mendekati dP per Pi mendekati 19 dibagi 1482. Jadi ini mendekati 0,0128. Jadi kesalahan relatif kadang-kadang dinyatakan dalam persen. Jadi kita mengatakan bahwa untuk kubus dalam contoh kesalahan relatif kira-kiranya ini 1,28%. Oke. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, ada definisi maksimum dan minimum. Misalkan S daerah asal F mengandung titik C. Jadi, ada suatu fungsi, yaitu fungsi fx, di mana di fungsi ini berada di fungsi ini itu berada di daerah asal S atau di interval S, dan di interval S ini terdapat titik C yang jika ditulis ke atas itu akan menjadi FC. Nah, kita katakan bahwa yang pertama, FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Artinya, jika kita ambil titik lain, misal titik A di S ini, kemudian kita tarik garis ke atas, itu akan menjadi FA. Nah, FA ini nilainya akan lebih kecil atau sama dengan FC. Yang poin kedua yaitu FC adalah nilai minimum F pada S jika FC kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Nah, jadi ketika titik kritis disubstitusikan kepada fungsi X dan hasilnya itu nilai terendah, maka nilai terendah itu kita sebut dengan nilai minimum. Lanjut ke poin ketiga yaitu FC adalah nilai ekstrim F pada S jika FC adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, jadi artinya ketika nilai maksimum atau nilai minimum itu sudah sesuai dengan definisi poin pertama dan poin kedua, maka nilai maksimum atau nilai minimum itu kita sebut dengan nilai ekstrim. Nah, selanjutnya ada teorema keberadaan nilai maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup, ujung selang A, B, maka F memiliki nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Nah, jadi ketika ada satu soal yang memiliki interval tutup atau ujung selang seperti A, B, maka nilai maksimum dan minimum pada fungsi itu terdapat pada selang A, B tersebut. Sedangkan ketika pada soal yang tidak memiliki interval tertutup atau ujung selang, maka soal itu tidak memiliki ujung selang karena fungsi tersebut terdefinisi dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya ada teorema titik kritis. Misal F didefinisikan pada I yang membuat titik C. I ini merupakan interval dari asal. Jika FC adalah nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum atau minimum, maka C haruslah berupa titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari yang pertama titik ujung dari interval. Ini nih, C itu merupakan titik ini, titik kritis. Ini titik ujung interval. Yang kedua, titik stasioner F, yakni titik di mana FC sama dengan 0. Maksudnya itu si fungsinya ini sama dengan 0, kemudian kita akan mendapatkan faktor-faktornya. Nah, itu faktor-faktornya itu merupakan titik stasioner, jadi akan ketemu X itu. Terus yang ketiga ada titik singular F, ya, titik di mana FC tidak ada. Maksudnya si fungsinya ini biasanya bukan fungsi polinom, terus dia tidak memiliki nilai X. Gambarnya itu seperti ini. Itu dia fungsinya itu akan tiba naik tajam lalu langsung turun, atau dia terdapat di fungsinya itu terdapat titik kosong dan titik nol, bulat nol dan bulat kosong. Paham? Kita bahas soal pertama itu ada soal maksimum dan titik kritis. Jadi
Tentukan titik kritis dan nilai maksimum fungsi f(x), di mana f(x) ini sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat ditambah 12x dikurangi 10 dalam interval x lebih dari atau sama dengan min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, yang harus kita lakukan pertama yaitu tentukan turunan pertama fungsi, yaitu f aksen x-nya. Ini kita turunin menghasilkan cara nuruninnya itu yang pertama pangkatnya dikalikan dengan bilangan yang depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ya, hasilnya itu 12x kuadrat ditambah 30x ditambah 12 atau sama dengan 6 dikali 12x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Setelah itu, kita cari semua titik kritis. Yang pertama itu titik ujung interval. Intervalnya itu kan yang pertama, interval itu kan dari x lebih dari sama dengan lebih dari atau sama dengan min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, x-nya itu kan sama min 3 dan x-nya sama dengan 0. Kemudian titik stasionernya yaitu f aksen x sama dengan 0. Menghasilkan x sama dengan min setengah atau x sama dengan min 2. Fungsi ini itu tidak ada titik singular karena dia merupakan fungsi polinom. Terus setelahnya itu kita hitung nilai f pada step titik kritis. Yang pertama itu x sama dengan 3, kita masukin x sama dengan 3 ini ke fungsinya, ke fungsi fx, menghasilkan f min 3 sama dengan min 19. Kemudian x min 2 dimasukkan ke dalam fungsi fx menghasilkan f min 2 sama dengan min 6. Selanjutnya kita masukkan nilai x sama dengan min 1 ke fungsi fx menghasilkan f min setengah sama dengan min 12,34. Kemudian kita masukkan x sama dengan 0 ke fungsi fx menghasilkan f0 sama dengan min 10. Nah, kesimpulannya titik kritisnya itu ada min 3, min 2, min setengah, dan 0. Dan nilai maksimum fx-nya itu adalah min 6 karena min 6 ini merupakan nilai terbesarnya gitu dari x yang lain. Dimana min 6 ini pada x sama dengan min 2. Nah, gambar fungsinya itu ini. Dia fx-nya itu mulai dari min 3 min 3 mulai dari min 3 ini sampai 0 selangnya. Kemudian turunannya itu turunannya ada di sini turunannya. Nah, untuk titik-titiknya nilai ekstrimnya itu nilai maksimumnya itu ini nilai minimumnya di sini di bawah dan nilai maksimumnya itu ada di sini maksimumnya ini nilai maksimumnya di titik min 2, min 6. Itu nomor 2, total penjualan suatu barang K merupakan perkalian antara harga P dengan permintaan X yang dinyatakan dengan K sama dengan PX untuk P sama dengan 90 min 3X dalam jutaan rupiah dan X lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari atau sama dengan 30, maka hitunglah total penjualan maksimum. Seperti soal sebelumnya, ini tuh ditentuin dulu rumus total penjualannya. Kan tadi K sama dengan PX. Nah, di sini saya diubah jadi KX sama dengan PX sama aja. Sama dengan 90 min 3X dikali X. Nah, itu hasilnya itu 90X min 3X kuadrat. Nah, selanjutnya itu tentukan turunan pertama. Tadi ke aksen X-nya. Nah, hasilnya itu sama dengan 90 min 6X. Terus cari semua titik kritisnya. Yang pertama kan titik ujung interval. Intervalnya itu kan tadi x-nya lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari atau sama dengan 30. Jadi x-nya itu ada x sama dengan 1 dan x sama dengan 30. Selanjutnya setelah titik ujung interval itu kita cari titik stasioner di mana keaksennya itu sama dengan 0.
Nah, menghasilkan X sama dengan 15. Karena ini fungsi polinom, maka tidak ada titik singular. Setelah itu kita hitung nilai K pada setiap titik kritis. Yang pertama itu X sama dengan 1, kita substitusi X ini dalam fungsi Kx, jadi K1 menghasilkan sama dengan 87. Terus X-nya sama dengan 15, substitusi ke dalam fungsi K sama dengan X, menghasilkan K15 sama dengan 675. Terus yang terakhir X sama dengan 30, jadi K30 itu sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, jadi penjualan maksimumnya itu 675 juta rupiah. Kenapa juta? Kan tadi si selangnya itu dalam juta rupiah. Nah, jadi gambar fungsinya itu seperti ini. Fungsi fx-nya itu. Dia selangnya itu dari x lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari sama atau sama dengan 30. Ini fungsi gambar fungsinya. Kemudian gambar turunannya itu. Ini agak lemak, guys. Ya, gambar turunannya ke atas. Gitu. Terusnya ada titik. Ini tuh nilai ekstrimnya itu atau nilai maksimumnya itu di titik 15,675 di sini. Nilai maksimumnya itu 675 pada X sama dengan 15. Berikutnya nomor 3, nilai maksimum fungsi Y sama dengan 2 sin X plus cos 2X pada interval X lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 2 V per radian. Nah, adalah pertama itu tentukan turunan pertama fungsinya. Kita buat permisalan. Misalnya itu U. 2 sin X ini kita misalin jadi U. Nah, turunan U aksennya itu turunan C itu kan cos, jadi 2 cos X. Terus cos 2X ini kita misalin V. Nah, V aksennya itu yang pertama 2-nya ini, 2X-nya ini kita turunin dulu. Pindahin ke depan jadi 2. Nah, turunan cos itu min sin. V aksennya itu jadi min 2 sin X, sin 2X. Nah, turunan Y sama dengan 2 sin X plus cos 2X itu Y aksen sama dengan U aksen plus V aksen. Yaitu sama dengan 2 cos X min 2 sin 2X. Setelah itu kita cari titik stasionernya. Titik stasioner itu kan Y aksen atau Fx itu sama dengan 0. Jadi 2 cos X min 2 sin X min 2 sin 2X itu sama dengan 0, menghasilkan sin X sama dengan setengah. Setengah itu kan sinnya 60. Setengah itu ya sin 30. Jadi sin X sama dengan sin 30 atau sin X sama dengan sin V per 6, radian per 6. Kemudian sin X sama dengan sin alpha, dimana kita dibagi dua nih caranya, ada X sama dengan alpha plus K dikali 2V sama X sama dengan V min alpha plus 2K min 2V. Ini tuh buat dari titik stasionernya. Kan tadi sin X sama dengan sin V per 6. Yang pertama, X sama dengan V per 6 ditambah K dikali 2V menghasilkan K-nya K sama dengan 0, menghasilkan X sama dengan V per 6. Terus kalau kita coba K sama dengan 1, itu akan lebih dari 2V, karena kan tadi interval itu cuma sampai 2V ya, jadi kita cuma bisa ngambil K sama dengan 0. Terus yang kedua itu X sama dengan V min V per 6 ditambah K dikali 2V. Hasilnya itu X sama hasilnya kalau kita masukkan K-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 5 per 6V. Nah, setelah itu kita hitung nilai Y pada step titik kritis. Nah, pertama kita substitusi X sama dengan 0. Karena kan tadi titik ujung intervalnya itu 0,
Jadi substitusi X sama dengan 0. F0 itu sama dengan 2 sin 0 ditambah 2 cos 0. Itu sama dengan 1. Kemudian X sama dengan V per 6. F V per 6 menghasilkan F V per 6 sama dengan 3 per 2. Terus X sama dengan 5 per 6 V menghasilkan F 5 per 6 V sama dengan 3 per 2. Yang terakhir X sama dengan 2 V menghasilkan F sama dengan F2V sama dengan 1. Kesimpulannya, nilai maksimumnya itu yaitu 3 per 2 saat V per 6 dan 5 per 6 V. Selanjutnya ada pembahasan soal nilai minimum dan titik kritis. Ini contoh sederhana yang saya buat. Yang pertama, tentukan nilai kritis dan nilai minimum fungsi berikut. Nah, yang pertama dari fungsi X sama dengan min 2X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Nah, ujung selang atau interval tertutup ini sudah terdapat ya, yaitu di titik min setengah, koma 2. Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, sebelum mencari titik kritis, kita cari dulu nih turunan pertama dari fungsi di atas, yaitu turunan fungsinya min 6x kuadrat plus 6x. Nah, setelah itu kita bagi dengan sama membagi min 6 ya. Jadi hasil dari inverse x-nya itu x kuadrat min x. Nah, setelah itu kita cari titik kritis. Yang pertama titik ujung interval. Nah, yang tadi saya sebutkan, di soal ini sudah ada ujung intervalnya, yaitu X min setengah dan X min 2. X sama dengan 2. Selanjutnya, kita cari titik stasioner. Nah, sudah dibahas di sebelumnya, titik stasioner itu ketika FC sama dengan F aksen X sama dengan 0. Nah, F aksen di atas kita sudah dapat, yaitu X kuadrat min X sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi X dikali X min 1. Nah, jadi faktornya itu kita dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kita cari satu titik yaitu titik singular. Nah, titik singular ini tidak ada pada fungsi ini karena fungsi ini itu termasuk fungsi polinom ya, dan sudah terdefinisi atau diferensiable. Jadi tidak ada titik singular di fungsi ini. Selanjutnya kita substitusi nilai X titik kritis pada fungsi fx. Nah, yang pertama kita substitusi yang X itu min setengah ke dalam fungsi. Jadi min 2 dikali min setengah akar 3 pangkat 3 maaf ditambah 3 dikali min setengah pangkat 2 sama dengan hasilnya itu 1. Nah, setelah itu kita masukkan titik kritis yang kedua, yaitu X sama dengan 2. Kita substitusikan sama dengan caranya yang di atas, yaitu min 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2. Nah, hasilnya itu min 4. Titik kritis yang ketiga, yaitu X sama dengan 0. Kita substitusikan sama caranya dan menghasilkan angka 0. Selanjutnya titik kritis yang keempat, yaitu X sama dengan 1. Kita substitusikan sama, yaitu dengan min 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dan hasilnya itu 1. Jadi dari soal pertama kita simpulkan fungsi ini memiliki 4 titik kritis, yaitu min setengah, 2, 0, dan 1. Dan nilai minimum fungsinya terdapat pada titik kritis 2 yang menghasilkan angka rendah, yaitu min 4. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentukan titik kritis dan nilai minimum fungsi dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nanti di pembahasan kita cari turunan pertama dari fungsi, yaitu turunan pertamanya itu 3x kuadrat min 3. Nah, kita sama-sama bagi dengan angka 3 ya. Jadi hasilnya itu x kuadrat min 1. Nah, selanjutnya kita cari titik
kritis yang pertama itu tidak ada ujung interval. Kenapa? Karena di soal ini tidak ada ujung interval atau ujung selang. Jadi di fungsi ini tuh sudah terdefinisi. Selanjutnya titik stasioner yaitu Fc sama dengan F aksen sama dengan 0. F aksen ini kita sudah dapat yaitu X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi X plus 1 dikali X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nah, selanjutnya tidak ada titik singular. Sama seperti soal sebelumnya, fungsi ini termasuk fungsi polinom. Jadi tidak ada titik singular di fungsi ini. Nah, dari titik kritis yang sudah kita dapat, kita masukkan ke fungsi titik kritisnya, yaitu X sama dengan min 1. Kita masukkan F sama dengan min 1, yaitu min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1, ditambah 1 hasilnya 3. Selanjutnya titik kritis yang kedua, yaitu X sama dengan 1. Kita substitusikan F sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3, 1 kali 1 pangkat 3, min 3 kali 1 plus 1 dan hasilnya min 1. Jadi soal kedua ini kita simpulkan titik kritisnya itu ada dua, yaitu min 1 dan 0. Dan nilai minimum fungsi X yaitu terdapat pada titik kritis X sama dengan 1 yang menghasilkan nilai terendah yaitu min 1. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.